Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua dan selamat pagi Ibu. Izin sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Junaidi. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia yang mengikuti program double degree. Kebetulan pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya mengenai manajemen keuangan di prodi akuntansi mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh dosen Bu Fitra Turradia SE MAK. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan. Apa sih manajemen keuangan itu? Nah, kalau menurut Sutrisno, manajemen keuangan itu seperti sebuah bisnis dengan upaya memperoleh dana yang perusahaannya itu dananya itu harus rendah gitu, dan menggunakan serta mengalokasikannya sumber daya ini secara efektif. Jadi dana yang sudah diperoleh itu digunakan dan dialokasikan ke perusahaan secara efektif. Jadi pendapat Sutrisno ini sangat-sangat terlihat bahwa dia itu lebih menekankan pada efisiensi biaya dalam perusahaan yang diperoleh, ya kan? Kemudian juga dia mengutamakan efektivitas penggunaan dana. Fokusnya ada bagaimana perusahaan bisa mendapatkan modal dengan seminimal mungkin, biaya cost of fund-nya itu rendah, kemudian memanfaatkannya secara optimal. Jadi semisal saya memiliki perusahaan, saya mendapatkan dana 500 juta. Nah, dari 500 juta itu saya harus menggunakannya secara efektif agar pengalokasian sumber daya ini bisa maksimal gitu. Kemudian di mana sih ruang lingkup manajemen keuangan? Jadi ruang lingkup manajemen keuangan itu mencakup berbagai fungsi utama yang saling berkaitan dalam mengelola sumber daya finansial perusahaan. Salah satu di antaranya adalah perencanaan keuangan yang dipahami sebagai tahap awal dalam mengatur keputusan investasi, keputusan keuangan, keputusan modal kerja. Perencanaan untuk menentukan alokasi aset, menjaga likuiditas, serta memastikan ketersediaan dana yang memadai guna mendukung kelancaran operasional maupun pengembangan usaha. Jadi manajemen keuangan ini ruang lingkupnya sangat luas, teman-teman. Dia bisa untuk mengatur bagaimana alokasi aset, menjaga likuiditas, serta memastikan ketersediaan dana yang memadai guna mendukung kelancaran operasional. Selain itu, manajemen keuangan itu juga bisa dipahami sebagai tahap awal dalam mengatur keputusan investasi, keputusan keuangan, lalu keputusan modal kerja. Jadi suatu perusahaan itu ketika akan terjun ke dalam dunia bisnis, pasti yang paling pertama itu yang diutamakan itu manajemen keuangannya. Kenapa begitu sih? Ya karena yang saya sebutkan tadi, ruang lingkupnya itu sangat luas. Bisa sebagai untuk keputusan investasi, keputusan keuangan, keputusan modal kerja, untuk menentukan lokasi aset, untuk menjaga likuiditas, bahkan untuk memastikan ketersediaan dana yang memadai supaya perusahaan itu berjalan operasionalnya dengan lancar, dan juga bisa untuk tahapan kedepannya itu memastikan perusahaan itu bisa berkembang. Lalu apa sih tujuan manajemen keuangan? Nah, tujuan manajemen keuangan itu ada dua, yaitu tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan jangka pendek dalam manajemen keuangan berfokus pada bagaimana perusahaan dapat menjaga kelancaran operasional sehari-hari melalui pengelolaan dana yang efektif. Kemudian tujuan jangka panjang manajemen keuangan yaitu untuk meningkatkan profitabilitas, memperkuat daya saing, serta membangun reputasi yang baik di mata stakeholder. Jadi kalau kita baca keterangan dalam PPT ini, sebenarnya tujuan manajemen keuangan itu luas dan kompleks. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sudah jelas tujuan jangka pendeknya itu berfokus kayak mana sih supaya perusahaan ini
keuangannya atau operasional sehari-hari itu berjalan dengan lancar. Misal, saya memiliki usaha jual beli makanan yang bisa diantar ke rumah. Itu saya harus memikirkan jangka pendeknya itu apa? Berapa sih ongkos untuk mengantar ke rumahnya? Berapa sih modalnya untuk satu hari produksi? Nah, kemudian tujuan jangka panjangnya itu misalnya, oh nanti saya ke depannya harus membuat base camp sendiri, membuat toko sendiri yang tidak hanya di rumah saja. Jadi di depan rumah mungkin akan ada tokonya. Itu juga masuk ke dalam tujuan jangka panjang. Karena kita memikirkan gimana ke depannya agar usaha saya ini berjalan dengan baik dan bisa berdaya saing luas. Jadi dari semua yang saya sampaikan tadi, sebenarnya manajemen keuangan ini merupakan salah satu aspek utama dalam perusahaan atau dalam bisnis. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya tujuannya itu luas, kemudian ruang lingkupnya juga luas, dan ya bisa kita pahami dengan adanya manajemen keuangan, perusahaan itu lebih terstruktur dalam mengatur keuangannya, lebih terstruktur dalam mengatur bagaimana perusahaan ini bisa berjalan dengan efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang masih berlibat. Perlu diketahui, saya membuat video ini pada saat waktu PKL, jadi mohon maaf jika kesannya terlihat buru-buru karena saya juga sedang mengejar waktu di lokasi PKL saya. Sekali lagi saya mohon maaf, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.